Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Naili Rofiqoh selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi, serta yang saya sayangi teman-teman kelas Psikologi 3B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan sore hari ini, perkenankanlah kami dari kelompok kedua yang beranggotakan Salsa Putri Oktaviani NIM 2007016449, Afifah Putri Nadira Harahap NIM 2007016050, dan Eli Idamatu Zahro NIM 2007016058 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Karakteristik Manusia Komunikan. Adapun susunan acara pada sore hari ini yaitu meliputi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik manusia komunikan. Manusia ialah pemeran utama dalam sebuah proses komunikasi. Adapun komunikasi yang dimaksud dapat diartikan sebagai perilaku manusia komunikan. Dalam buku Psikologi Komunikasi tahun 2007, Rahmat Jaludin dijelaskan bahwa banyak teori dalam ilmu komunikasi dilatar belakangi konsepsi-konsepsi psikologi tentang manusia. Teori-teori psikologi komunikasi. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Psikoanalisis lebih banyak menjelaskan mengenai emosi, motivasi, konflik-konflik, dan aspek internal lainnya. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian manusia merupakan interaksi antara yang pertama, id merupakan dorongan-dorongan biologis yang ada pada manusia. Dalam id terdapat dua insting yaitu libido atau eros dan thanatos. Yang kedua yaitu ego, adalah subsistem yang berfungsi sebagai moderator id superego. Yang ketiga yaitu superego, dapat disebut sebagai hati nurani dan sebagai pengawas kepribadian. Jadi, menurut teori psikoanalisa, tingkah laku manusia itu sebenarnya merupakan interaksi antara tiga subsistem, yaitu komponen biologis atau hawa, nafsu, dan id, yang kedua yaitu komponen psikologis atau ego, dan yang ketiga yaitu komponen sosial atau superego, antara unsur hewani, akali, dan nilai atau moral menurut Ahmad Mubarak tahun 2008. Yang kedua yaitu teori behaviorisme, teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respons, hukum-hukum mekanistik. Behaviorisme adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia. Yang ketiga yaitu teori psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. 4. Teori humanistik. Bagaimana tiap individu oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Teori Rogers sebenarnya didasarkan pada daya hidup yang mana disebut sebagai kecenderungan aktualisasi
Kecenderungan aktualisasi inilah yang diartikan sebagai motivasi yang mana menyatu di dalam setiap individu masing-masing dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada semaksimal mungkin. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. 1. Faktor biologis. A. Kebutuhan makan, minum, dan istirahat. B. Kebutuhan seksual. 2. Faktor sosiopsikologis adalah faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang dan mempengaruhi tingkah lakunya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat afektif, kognitif, dan juga konatif, kebiasaan. Konsep menurut Islam. Surat Al-Baqarah ayat 263 artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. 2. Surat Luqman ayat 19 artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Perintah Allah kepada umat Islam adalah dengan menjadi manusia yang sederhana dan tampil apa adanya, kemudian melunakkan suara, dalam artian bahwa bertutur kata yang lemah lembut